Selamat pagi, kita bertemu dalam kelas pertama Sistem Informasi Geografis. Ya, terima kasih atas kesediaan Anda semua untuk mengikuti rekaman perkuliahan ini. Saya rekam supaya memberi kesempatan melihat ulang bagi siswa atau peserta perkuliahan yang mungkin berhalangan pada saat live, sehingga saya tidak mengadakan live session ya. Ini saya rekam perkuliahannya. Pertama, mungkin Anda bisa baca-baca dulu dua buku yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis, tentu berbahasa Inggris ya, untuk menambah skill lah ya. Kemudian buku yang kedua adalah mengenai Google Earth. Ya, mengapa saya berikan Google Earth? Karena vendornya yaitu Google memiliki suplai data citra satelit terlengkap di dunia yang bisa diakses secara gratis. Kemudian Google juga menyediakan fasilitas pemetaan berupa Google Earth yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian format dari hasil peta yang dibuat menggunakan Google Earth juga dapat dikirim ke berbagai aplikasi yang lain menggunakan format KML ya. KML itu aslinya Keyhole Markup Language. Keyhole itu nama satelit militer, ya, namanya lubang kunci. Keyhole artinya bisa mengintip dan zoom atau memperbesar ke posisi yang ingin diamati. Jadi sejarahnya itu teknologi militer ya, mendukung perdagangan, pemetaan laut, ya, navigasi, kemudian jadilah peta-peta penjelajahan dunia, kemudian diturunkan menjadi peta untuk urbanisasi, ya, pembangunan perkotaan, penjelajahan militer, dan ketika teknologi sudah semakin berkembang, pemetaannya ditingkatkan akurasinya menggunakan foto pesawat, ya, foto udara, dari pesawat maksudnya, dari kapal terbang, dari udara difoto, digambar ulang. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi satelit, ada satelit penginderaan bumi, ya, atau mungkin istilahnya dikenal dengan remote sensing satelit, ya. Nah, itu citra-citra satelitnya digunakan untuk berbagai kepentingan, baik berupa rekaman pasif ataupun berupa live, keadaan aktif ya, video. Ya, seperti di background saya ini, kita lihat bersama kampus kita ya, dari udara, itu ada gedung baru, ada gedung lama yang seperti bunga cengkeh itu ya, dan sekitarnya, dan masih berbagai macam pembangunan. Nah, ini sudah yang tercanggih saat ini ya, dari pengolahan citra satelit Google Earth. Oke, itu kalian bisa jelajahi, bisa juga nanti dilihat dari berbagai video yang akan saya berikan pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Mari kita bersama lihat dulu definisi-definisi sederhana. Ya, saya akan mengambil dari beberapa sumber pencipta teknologi sistem informasi geografis yang lumayan terkenal ya. Ini saya akan coba share screen dulu. Dari
Nah, ini ada perusahaan Esri ya. Perusahaan namanya Esri, ini di sudut kiri atas, ini kalian bisa lihat ya. Perusahaan Esri. Perusahaan Esri ini menciptakan berbagai tools atau alat-alat untuk mengembangkan, menciptakan peta-peta dunia zaman ini, tetapi ada tetapinya, berbayar, ya, sehingga saya tidak akan mengajarkan produk ini. Kita akan pakai Google Earth saja yang gratis, ya. Tetapi Esri ini sebagai pondasi GIS saat ini, ya, definisi-definisi dan apa saja yang sudah dikerjakannya ya cukup banyak, cukup baik ya. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografis ya. What is GIS? Ya, apa itu sistem informasi geografis ya? Ya, kita lihat bersama ya. A spatial system that creates sistem spasial. Spasial ini artinya sesuatu yang keruangan atau 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Spasial ini keruangan ya, ada bidang ya, bidang 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Jadi sistem yang membuat ya, mengelola, manage, menganalisa dan memetakan berbagai jenis data. Jadi saya ulangi, apa itu sistem informasi geografis? Menurut Esri, ya, menurut lembaga Esri, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem keruangan 2 dimensi, 3 dimensi yang mengelola, menganalisis, dan memetakan seluruh tipe data. Ya. Jadi tipe data itu ada tulisan, ya, teks, ada angka, ya, numerik ataupun pecahan, bilangan real atau float atau double. Ya, kalau kalian sudah belajar algoritma berbasis data atau struktur data, ya, itu tipe data cukup banyak. Lalu ada blob, binary large object. Ya. Kemudian ada gambar, ya, foto, itu tipe data raster. Lalu ada tipe data vektor. Tipe data vektor itu kumpulan koordinat yang membentuk gambar. Ya, jadi 2 titik dihubungkan dengan 1 garis. 2 titik tentunya XY. Ya, XY dihubungkan ke XY berikutnya, dihubungkan lagi menjadi 1 gambar. Jadi tipe data gambar itu ada 2, ada raster, ada vektor. Sehingga GIS menggabungkan semuanya itu, memetakannya, tulisan, angka, gambar, raster, dan vektor. Bahkan sekarang dengan munculnya teknologi virtual reality, augmented reality, mixed reality, atau metaverse, ya, sebuah universe atau sebuah dunia baru yang maya, yang virtual, yang hanya ada di dalam komputer, itu pun mungkin satu saat kita lihat pemetaannya atau mungkin sudah ada ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sini penjelasan yang lebih panjang ini ya. The Geographic Information System is a system that creates, manages, analyzes, and maps all types of data. Jadi sistem informasi geografis adalah sistem yang menciptakan, mengatur, menganalisis, dan memetakan semua jenis data. Ya. GIS connects data to a map. Sistem informasi geografi menghubungkan data ke peta. Jadi ada 2 ya, ada peta, ada data. Peta dan data ini dihubungkan. Kemudian integrating location data where things are. Jadi menggabungkan, ya, mengintegrasikan data dan peta. Jadi data ini adanya di mana?
Data ini milik daerah apa dengan koordinat apa. With all types of descriptive information, what things are like there. Jadi diintegrasikan dengan berbagai penjelasan supaya kita lebih mengerti. Oh, maksudnya gini. Seperti contoh gambar di samping kiri saya, ya. Itu petanya. Lalu nanti descriptive information-nya apa? Oh, di situ ada gedung. Ada gedung yang menyerupai apa namanya? Cengkeh, ya, seperti bunga cengkeh. Lalu ada gedung yang segi 4, lalu ada gedung yang berbentuk L terbalik. Nah, gedung L terbalik ini gedung rektorat. Gedung yang segi 4 ini aula pertemuan Santa Maria Immaculata. Kemudian yang seperti bunga cengkeh ini gedung Fakultas Teknik. Lalu di bawah ini ada gedung informatika. Kemudian yang ini gedung FKIP misalnya gitu ya. Nah, itu descriptive information diberikan di atas lokasi itu. Dan lokasi itu di mana? Diberi koordinat ya. Untuk Kota Kupang atau kira-kira daerah kita ini, kampus kita ini, Unika Widya Mandira di Penfui, itu sekitar 10 derajat 16 atau 24 lintang selatan, lalu 123 sekian bujur timur, 123 70 atau 60 bujur timur. Nah, tepatnya nanti kalian bisa lihat di Google Earth ya. This provides a foundation for mapping and analysis that is used in science and almost every industry. Jadi apa yang dikerjakan oleh GIS ini menyediakan dasar untuk pemetaan dan analisis yang bisa digunakan dalam ilmu pengetahuan dan hampir semua jenis industri. Kok hampir semua ya? Karena sebenarnya ini ilmu bumi, kalau mungkin ingat kalian zaman SMP dulu belajar peta buta mungkin ya. Jadi semua objek di atas muka bumi ini harus ada alamatnya di mana sehingga memudahkan orang mencari. Loh, terus kok every industry, kok semua industri? Ya, contohnya misal kalian mau pesan makanan menggunakan GoFood atau GrabFood di Kota Kupang, maka kalian menggunakan aplikasi pemesanan online ya, atau misalnya ada kios beta untuk belanja grosir ya, maka nanti penyedia layanan akan minta lokasi Anda di mana. Bahkan sampai dengan urusan makanan pun sistem informasi geografis ini digunakan. Selanjutnya, GIS helps users understand patterns. Sistem informasi geografi menolong para pengguna untuk mengerti pola, ya, relationships, hubungan-hubungan, and geographic context, dan berbagai hal tentang geografi. Ya, jadi pola, hubungan-hubungannya, dan berbagai hal. The benefits include improved communication and efficiency as well as better management and decision making. Keuntungan dari menggunakan GIS ini adalah termasuk memperbaiki komunikasi, ya, meningkatkan kualitas komunikasi dengan aku di sini, kamu di situ, kita bertransaksi. Lalu efisiensi, ya, jadi mau cari rute nggak susah ya, tinggal share log dong, gitu ya, share log, share location, berbagi lokasi ya. Dan dengan itu kita bisa mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi ini gambaran sistem informasi geografis menurut Esri ya. Mulai dari apa yang dipetakan, tipe datanya, kemudian bisa dipakai untuk apa saja, manfaatnya apa, gitu ya. Nah,
seperti itu. Kemudian kita geser lagi, masih dari Esri, ya, cukup lengkap. Bagaimana sistem informasi geografis itu digunakan? Ya. How is GIS used? Ya. Di sini dia bilang, hundreds of thousands of organizations in virtually every field are using GIS to make maps that communicate, perform analysis, share information, and solve complex problems around the world. This is changing the way the world works. Jadi ratusan ribu organisasi di seluruh dunia secara maya menggunakan GIS untuk memetakan dan berkomunikasi antar mereka, melakukan berbagai analisis IPO, Lexosbud, Hankam. Ya, kalau kita lihat sekarang perang di Ukraina, Rusia melawan Ukraina itu, bagaimana Rusia bisa menembakkan peluru-peluru kendali terarah mereka ke sasaran-sasaran militer di Ukraina, itu menggunakan teknologi sistem informasi geografis, ya, berbantuan satelit dengan koordinat, maka pelurunya sampai di tujuan. Ya, kurang lebih sama seperti bagaimana kita memesan makanan tadi, ya. Kirimkan share location ke sopir online foodnya, lalu transaksi terjadi, barangnya dikirim. Begitupun berbagai informasi dan menyelesaikan masalah-masalah rumit lainnya. Sehingga dunia zaman sekarang dengan aplikasi GIS ini menjadi sangat berbeda, ya, berbeda dibanding 100 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu tahapannya apa saja yang dikerjakan? Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Ada masalah apa sih sehingga solusinya salah satu harus dikerjakan menggunakan sistem informasi geografis. Kemudian bisa memonitor perubahan. Ya. Wah, setelah penghijauan lahan di kampus Unika Widya Mandira, berapa persen dari udara itu bisa terlihat tutupan hijauannya, tutupan vegetasinya, ya, bisa terlihat. Nah, ini bisa bermanfaat untuk peternakan, untuk pertanian, untuk pariwisata, dan lain-lain. Kemudian, manage and respond to events, menanggapi kejadian-kejadian, misal laporan cuaca, ya. Setahun yang lalu kita dikejutkan oleh badai Seroja. Nah, 1 hari sebelumnya di windy.com itu semua sudah saling berbagi. Ini loh anginnya nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kita harus apa? Maka orang ramai-ramai berbelanja sembako seadanya dari berbagai toko di sekitar. Itu respond, ya, respond to event. Ya. Menanggapi apa yang akan terjadi, kita persiapan. Kemudian perform forecasting, ya, ini juga masih dalam kaitan dengan bencana alam, ya, fenomena alam dinamis itu, ya, fenomena alam dinamis seperti badai itu bisa diprediksi, ya, seminggu sebelum itu bisa diprediksi. Itu bagaimana cara memprediksinya? Itu ada ilmunya sendiri, menggunakan ilmu fisika, ya. Kemudian digabungkan ke dalam sistem informasi geografis dan ditampilkan ke situs-situs meteorologi dan geofisika yang ada. Atau kita bisa juga menentukan prioritas, ya, dari sebuah daerah yang terdampak bencana, berdasarkan foto satelit, daerah mana yang paling parah,
maka itu mendapat prioritas utama. Atau misalnya untuk pariwisata, berdasarkan foto satelit, daerah mana yang masih hijau, masih bisa dijadikan target tujuan wisata, atau daerah mana yang sudah hancur dan harus diperbaiki untuk dijadikan daerah tujuan wisata. Ya, seperti itu contohnya. Kemudian mengerti tren, ya, kecenderungan. Misalnya dalam 5 tahun terakhir, foto satelit per tahun menunjukkan pertumbuhan kota Kupang itu ke arah timur. Daerah-daerah kosong mulai ditutupi oleh rumah-rumah. Nah, bagaimana kita mengerti pergeseran urbanisasi ini? Lalu untuk apa nanti? Nah, pemerintah bisa pakai cara-cara, karena populasi penduduk bergeser ke timur, maka di timur kita harus siapkan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, membuka jalan, dan lain-lain. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, itu gambaran sistem informasi geografis. Ya, pada video selanjutnya saya akan masuk ke masing-masing ini, ya, bagaimana mengidentifikasi masalah, memonitor perubahan, sampai dengan mengerti tren. Ya. Kurang lebih seperti itu pengantar GIS pada pertemuan pertama ini. Sekian dan terima kasih. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Video akan saya bagikan di grup WhatsApp.